マジしかねえんだよ。 Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas series Jepang yang berjudul Majizuka Gakuen. Pada series ini, saya akan membahas mulai dari season 1. Dan season 1 memiliki 12 episode dan akan saya bagi menjadi 3 part. Sinopsis film ini bercerita tentang sekolah khusus perempuan yang dimana semua perempuan di sana memiliki jiwa yang barbar. Jika kalian ingat dengan film Kuroshiro, maka di sini adalah versi ceweknya. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan suasana di SMA Majizuka. Di sana pertarungan dan penindasan antar murid adalah suatu hal yang wajar. Di SMA Majizuka, ada tingkatan geng dari yang terlemah sampai yang terkuat. Selain itu, ketika jam pelajaran, guru yang sedang mengajar sama sekali tidak diperhatikan. Bahkan guru itu terlihat takut terhadap muridnya. Suatu ketika, guru itu menyuruh salah satu murid yang bernama Wota untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Namun guru itu malah dikerjai olehnya karena mengganggu dia yang sedang memanggang daging. Jadi di kelas ini ada sebuah geng yang bernama Hormon. Geng ini memiliki ciri khas yaitu selalu memanggang daging di sekolah. Tidak lama setelah itu ada murid pindahan yang baru datang ke sekolah. Dia langsung menunjukkan kekuatannya dengan menghajar salah satu murid di SMA Majizuka menggunakan kepalanya. Dia ternyata satu kelas dengan geng Hormon dan dia bernama Daruma. Selain itu ada satu murid pindahan lagi yang terlihat kalem dan dia bernama Maeda. Di sini terlihat jelas perbedaan antara kedua murid pindahan itu. Di hari pertamanya sekolah, Daruma sudah menantang satu kelas. Namun tujuan Daruma sebenarnya ialah untuk mengalahkan geng terkuat di sekolah itu, yaitu geng Rapapa. Selanjutnya Daruma langsung mendatangi markasnya geng Rapapa. Geng Rapapa sendiri merupakan geng terkuat di SMA Majizuka dan diketuai oleh Yuko dan wakilnya adalah Sado. Di bawah mereka berdua ada 400 surgawi. Geng Rapapa sekarang dipimpin oleh wakil ketua mereka yang bernama Sado. Hal itu dikarenakan ketua mereka sedang dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, Daruma malah berakhir diajar oleh geng Rapapa dan dia dikalahkan hanya dengan waktu yang sangat singkat. Di sisi lain, murid pindahan yang bernama Maeda memiliki sifat yang sangat pendiam dengan ciri khas selalu memakai kacamata. Dia juga tidak terlalu memperhatikan keadaan sekitar. Selain itu terlihat jelas kalau Maeda tidak memiliki minat untuk bertarung. Itu terbukti ketika dia sedang dibully oleh geng Hormon, dia hanya pasrah dan tidak melawan mereka. Padahal saat itu geng Hormon mengambil uangnya, namun dia tidak peduli dan pergi begitu saja. Karena geng Hormon yang sudah muak dengan Daruma yang sok-sokan, mereka pun mengejar Daruma dan kejadian itu tepat berada di depan Maeda yang sedang membaca buku. Namun tentu saja Maeda tidak mempedulikannya dan bergegas untuk pergi. Akan tetapi ketika mereka mengeluarkan kata serius, di situ Maeda yang mendengarnya tiba-tiba terpancing dan mengeluarkan naluri bertarungnya. マジだよ。 マジしかねえんだよ。 Maeda mengalahkan geng Hormon dengan sangat mudah dan sangat cepat. Di sini terungkap fakta aneh, di mana jika Maeda mendengar kata serius, dia akan benar-benar serius. Apalagi dalam hal bertarung, dia akan benar-benar serius bertarung ketika lawannya mengucapkan kata serius. Di sisi lain, Daruma sangat terkejut karena Maeda yang dikiranya lemah ternyata dapat mengalahkan geng Hormon dengan mudah. Sementara itu, Sado tidak sengaja melihat geng Hormon yang sudah dikalahkan oleh anak pindahan. Dia sangat kaget karena hal itu dan melaporkannya pada Yuko, yaitu ketua geng Rapapa yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun hal itu tidak terlalu dipedulikan oleh Yuko. Dan di sini Yuko malah asik bermain kartu bersama pasien bapak-bapak yang ada di sana. Setelah kejadian itu ketika di kelas, Maeda jadi semakin ditakuti dari sebelumnya. Bahkan geng Hormon yang sebelumnya membulinya, sekarang mereka tidak berani membulinya lagi. Daruma yang kagum dengan kekuatan Maeda,
dia memohon pada Maeda untuk dijadikan anak buahnya. Namun tentu saja Maeda menolak hal tersebut. やめてください、そういうの。 Mulai sekarang Daruma selalu mengikuti Maeda. Akan tetapi Maeda tidak terlalu mempedulikannya. Hingga di perjalanan pulang, Maeda dan Daruma dihadang oleh geng Kabuki bersaudara. こんにちは。 Jadi Kabuki bersaudara adalah salah satu geng di SMA Majizuka. Dan anggotanya adalah Okabuki dan Kokabuki. Kabuki bersaudara yang mendengar rumor kalau Maeda sangat kuat, mereka pun jadi tertarik untuk melawan Maeda. Tapi tentu saja Maeda tidak mempedulikan mereka dan langsung pergi. Karena dicuekin, Kabuki bersaudara marah dan menyobek buku perawat yang selalu dibaca oleh Maeda. Namun lagi-lagi Maeda tidak melawan dan memilih untuk pergi. Di sisi lain, Daruma yang mencoba melawan Kabuki bersaudara malah berakhir dibikin babak belur oleh mereka. Ketika di sekolahan, geng Hormon menjelaskan pada Daruma tentang peringkat geng terkuat di SMA Majizuka. Yang pertama, geng terkuat di SMA Majizuka dipegang oleh geng Rapapa yang dipimpin oleh Yuko. Sado sebagai wakil ketua dan di bawah mereka ada 400 surgawi. Selain itu ada geng-geng lain di bawah mereka, yaitu geng Hormon dan geng-geng lainnya. Dan salah satunya adalah Kabuki bersaudara. Setelah pulang sekolah, Daruma mengikuti Maeda secara diam-diam. Dan ternyata Maeda tidak langsung pulang ke rumah, melainkan dia bekerja sampingan sebagai perawat magang di rumah sakit. Yang mana rumah sakit itu adalah tempat Yuko, pemimpin geng Rapapa, dirawat. Sesudah bekerja, di perjalanan pulang, Maeda bertemu dengan Daruma yang sudah dalam kondisi babak belur karena diajar Kabuki bersaudara. Di sini terungkap fakta kalau Daruma berkorban dan sengaja tidak memberitahu Maeda kalau Kabuki bersaudara telah mengajaknya untuk bertarung. Daruma lebih memilih untuk menghadapi mereka sendiri, walaupun Daruma tahu dia akan dibuat babak belur oleh mereka. Daruma melakukan hal itu karena dia tidak ingin waktu bekerja Maeda terganggu. Awalnya, Maeda tidak mempedulikan Daruma yang sudah dibikin babak belur oleh Kabuki bersaudara. Namun ketika Kabuki mengeluarkan kata serius, Maeda langsung terpancing dan jiwa barbarnya keluar. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Maeda. Di hari berikutnya, ketika Maeda dan Daruma dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh murid-murid SMA Yabakune, yang mana SMA Yabakune adalah musuh bebuyutan dari SMA Majizuka. Mereka bertujuan untuk mencari geng Rapapa dan mengalahkan pemimpinnya yaitu Yuko. Karena Maeda tidak mempedulikannya, hal itu membuat mereka marah dan mau mengejarnya. Namun di saat itu juga tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengejar murid-murid SMA Yabakune. Ternyata orang itu adalah Gakuran dan dia adalah cewek yang tomboy. Gakuran sendiri juga merupakan murid SMA Majizuka. Setelah kejadian itu, Gakuran selalu memata-matai mereka berdua. Selain itu, Gakuran juga sering melindungi mereka berdua ketika diganggu oleh murid-murid yang lain. Di sisi lain, Sado yang menyadari kalau Maeda adalah ancaman, dia kemudian mendatangi Yuko di rumah sakit. Namun Yuko menanggapinya dengan bilang kalau itu bukanlah hal yang serius. Esok harinya Daruma mendatangi Gakuran dan dia curiga kalau Gakuran menyukai Maeda. Dengan kata lain, Gakuran adalah seorang lesbian. Suatu ketika, Maeda yang sedang membaca buku di atap sekolah dihampiri oleh Gakuran. Awalnya saya mengira Gakuran akan mengungkapkan cintanya. Namun ternyata, Gakuran malah mengajak Maeda untuk bertarung. Dan dari sini terungkap fakta bahwa ternyata yang selama ini disukai oleh Gakuran adalah Daruma. Gakuran mengajak Maeda berkelahi untuk merebutkan Daruma. Namun tentu saja Maeda tidak mempedulikannya. Akan tetapi ketika Gakuran menyebutkan kata serius, Maeda pun langsung siap untuk bertarung.
Tanpa diduga, pertarungan mereka berdua sangat sengit hingga berlangsung sampai matahari terbenam. Namun Maeda berhasil menang dengan menggunakan jurus pukulan 1 inci. Ketika dalam perjalanan pulang, lagi-lagi Maeda dan Daruma dihadang oleh murid-murid SMA Yabakune. Dan kali ini mereka membawa pasukan yang lebih banyak. Tidak lama kemudian Gakuran muncul untuk menolong Maeda dan Daruma. Gakuran menyuruh mereka berdua untuk pulang duluan. Ketika mau memulai pertarungan, tiba-tiba Sado muncul. Dan Sado mengalahkan mereka semua dengan sangat cepat. Alasan Sado mengejar anak-anak Yabakune sebenarnya bukan untuk menolong Gakuran, melainkan karena anak-anak Yabakune mencari masalah dengan ingin mengejar Yuko, ketua geng Rapapa. Oleh sebab itu dia turun tangan. Di hari berikutnya, salah satu dari ke-400 surgawi yang bernama Shibuya merasa kesal karena Sado tidak kunjung memberi perintah untuk mengejar Maeda. Kali ini Shibuya memiliki rencana dengan menyuruh Sanso bersaudara untuk mengeroyok Maeda. Shibuya juga mengatakan, jika Sanso bersaudara berhasil mengalahkan Maeda, maka mereka akan menjadi anggota dari geng Rapapa. Mendengar itu, Sanso bersaudara pun setuju. Jadi Sanso bersaudara adalah murid dari kelas 1 di SMA Majizuka. Di balik penampilan mereka yang imut, ternyata mereka terkenal sadis dengan sering mengejar murid lain tanpa ampun. Ketika Sanso bersaudara bertemu dengan Maeda, mereka langsung mencoba menyerangnya. Namun tidak lama kemudian, kepala sekolah datang menghentikan mereka karena pelajaran segera dimulai. Sehingga pertarungan mereka berhenti. Dan dari sini terungkap fakta, ternyata dulu kepala sekolah adalah mantan pacarnya ayahnya Maeda. Selain itu, dulu kepala sekolah adalah pemimpin geng Rapapa. Dan ibunya Maeda adalah pemimpin SMA Yabakune. Dahulu mereka berlomba untuk merebutkan ayahnya Maeda, dan lomba itu dimenangkan oleh ibunya Maeda. Singkat cerita, Maeda pulang sekolah dan lanjut bekerja di rumah sakit. Di atap rumah sakit terlihat Yuko yang sedang bermain bersama bapak-bapak. Suatu ketika Yuko mengajak Maeda untuk bermain, namun Maeda menolaknya karena masih banyak pekerjaan. Di sini mereka berdua belum mengetahui kalau mereka berdua berasal dari sekolah yang sama, yaitu SMA Majizuka. Sepulang bekerja, Maeda dicegat oleh Sanso bersaudara dan mereka mengajaknya untuk bertarung. Awalnya Maeda sudah siap untuk bertarung, namun dia teringat dengan kalimat yang kuat akan selalu menjadi sasaran. Maeda pun mengurungkan niatnya untuk bertarung dan dia malah berakhir diajar oleh Sanso bersaudara tanpa melakukan perlawanan. Sanso bersaudara juga memfoto Maeda yang sudah babak belur. Kemudian Sanso bersaudara menunjukkan foto itu ke Sado sebagai bukti kalau mereka sudah berhasil mengalahkan Maeda. Dan dengan itu, maka mereka akan dimasukkan menjadi anggota Rapapa. Namun di sini Sado mengetahui kalau Maeda tidak melawan, dan pada akhirnya Sanso bersaudara gagal menjadi anggota Rapapa. Sepulang sekolah, Maeda terlihat kesal karena selalu diikuti oleh Daruma, dan dia melampiaskan kekesalannya dengan memukul pagar hingga Daruma terkejut. Ketika di perjalanan pulang, Maeda kembali dicegat oleh Sanso bersaudara. Kali ini Maeda dibawa dan diborgol di taman bermain dan diajar hingga babak belur. Untungnya di saat itu juga Daruma datang untuk menolong Maeda. Daruma berkata, dia tidak akan menyerah dan akan terus melindungi Maeda. Karena Daruma menganggap Maeda adalah temannya. Mendengar itu, Sanso bersaudara langsung mengejar Daruma dan dapat mengalahkannya dengan mudah. Namun ketika Sanso bersaudara mengeluarkan kata serius, di situ Maeda mulai terpancing dan siap bertarung dengan serius. Awalnya Maeda kesulitan menghadapi mereka karena satu tangannya diborgol. Tapi pada akhirnya Maeda dapat mengalahkan Sanso bersaudara. Kejadian Maeda mengalahkan Sanso bersaudara dilihat oleh seseorang wanita misterius. Siapakah wanita ini? Apakah dia kawan atau lawan?
Entahlah, karena jawabannya ada di part selanjutnya. Oke, sekian pembahasan video kali ini, dan sampai bertemu lagi di part selanjutnya.